Dalam Tuhan Yesus, ya senang sekali malam hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti PA. Meskipun tadi waktu saya berangkat di luar itu mendung ya, tapi mendung bukan berarti hujan ya. Kita masih diberi kesempatan untuk kita bersama-sama malam hari ini untuk kita bersekutu bersama, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, juga nanti kita akan belajar akan firman Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri kita bersemangat untuk memuji Tuhan dengan pujian memuji Tuhan selalu. Mari kita akan bertepuk tangan, kita puji Tuhan malam ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami bersama-sama datang ke tempat ini untuk kami boleh mengikuti PA. Biarlah Tuhan malam hari ini kami akan memberikan segenap hati kami untuk kami persembahkan untuk Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memimpin acara PA malam hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami juga berdoa untuk Saudara Lukas yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya urapi dia apa yang disampaikan, boleh kami mengerti, boleh kami pahami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah naikkan doa pada malam hari ini. Amin. Silakan duduk kembali ya. Mungkin Bapak Ibu tadi nyanyi kok memuji Tuhan selalu itu kan lagu sekolah minggu toh ya. Tapi kita tidak apa-apa. Kita tetap lagu sekolah minggu, lagu remaja, lagu lansia kita nyanyikan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kalau saya tanya Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu menyanyi tadi itu yang dirasakan apa? Capek? Sukacita? Senang? Ya, saya berharap kita semua malam hari ini apapun kondisi kita bersukacita. Karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kita ya. Kita hanya bisa membalas kasih Tuhan dengan pujian lewat mulut kita. Besarkan nama Tuhan. Mari kita akan besarkan nama Tuhan malam hari ini. Tuhan yang ajaib. Tuhan
bersyukur kalau Tuhan yang sudah menebus dosa kita semua. Malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Lukas ya. Mungkin Bapak Ibu pada penasaran ya, dan mungkin yang membaca temanya malam hari ini, temanya seperti apa? Seperti sinetron ya, judul sinetron ya. Kala lidah mengecap benih petaka ya. Biasanya lidah itu mengecapnya apa? Makanan yang enak-enak ya, babi guling ya, sate kambing, sate babi ya, mengecap benih petaka. Apa yang akan disampaikan Saudara Lukas? Mari sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Engkau Bapa yang mengasihiku. Malam ini Bapa kita mengasihi kita semua tanpa melihat siapa kita. Semua di hadapan Tuhan, Tuhan beri kasih yang sama. Engkau Bapa yang mengasihiku. Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang, kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, Dia Bapa kita yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Ya, silakan Saudara Lukas untuk menyampaikan isi hati Tuhan malam hari ini kepada kita semua ya, yang kita sudah penasaran apa yang akan kamu sampaikan lewat tema kita malam hari ini. Baik, selamat malam saudara-saudara sekalian. Ya, kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kita malam ini. Kita akan belajar bersama, mendalami firman Tuhan bersama-sama ya. Mari kita bersama berdoa dulu sebelum sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau di tiap bulannya gereja ini boleh mengadakan pendalaman Alkitab. Artinya ada satu kerinduan di mana jemaat juga boleh bertumbuh, semakin mengenal Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong agar setiap pertemuan kami boleh juga menolong kami untuk semakin bertumbuh, dan kami juga boleh semakin mengenal Tuhan, hidup memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami juga akan sama-sama mengikuti pendalaman Alkitab. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk boleh memahami dan juga melakukannya. Tolonglah juga hamba-Mu ya Tuhan yang terbatas ini. Kiranya Tuhan menyembunyikan hamba-Mu di balik salib Kristus, sehingga hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, malam ini tema kita adalah kala lidah mengecap benih petaka. Tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh Bu Yeni. Saya mau tanya juga kepada saudara-saudara, ketika saudara
mungkin membaca tentang tema ini entah di warta atau ngelihat di media sosial Karangsaru, kala lidah mengecap benih petaka, kira-kira apa yang ada di pikiran saudara? Apa sih yang saudara harap akan dibahas ketika saudara memutuskan untuk datang? Kenapa saudara mau datang? Dan kenapa saudara mau mengikuti PA hari ini? Apa karena mungkin bakal bahas soal makanan-makanan yang sehat apa aja ya? Gimana cara gimana cara memiliki pola hidup makanan yang sehat? Atau ya udah datang aja lah, kasihan Lukas ntar nggak ada yang lihat. Atau enggak jenuh lah di rumah gitu. Ya saudara, semoga saudara datang bukan dengan harapan untuk mendengar ceramah kesehatan ya, karena saya bukan dokter, jadi bukan kapasitas saya kalau mau bicarakan soal ceramah kesehatan. Ya better undang dokternya kalau gitu. Nah semoga juga saudara tidak datang dengan tujuan untuk dapat makanan sehat, karena temanya soal makanan, itu bukan kapasitas saya juga. Kalau mau konsum setelah PA, Ibu Mustika nggak ada ya mau bilang minta ke Bu Mustika, tapi ya udahlah. Jadi saudara, hari ini kita akan berfokus untuk mendalami bagian firman Tuhan tentang makanan, tentang tubuh kita sebagai ciptaan Allah dan tentang anugerah yang telah Allah berikan melalui makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi harapannya setelah PA hari ini, setiap kita boleh semakin memahami prinsip dasar tentang tubuh itu seperti apa, tentang makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, tentang apa sih yang Tuhan inginkan, tentang apa yang kita makan dan sebagainya, sehingga kita juga memiliki gaya hidup yang lebih sesuai lagi dengan firman Tuhan, khususnya dalam hal makanan, saudara. Nah, saya mau mulai dengan ini dulu. Saya percaya setiap kita sudah sepakat bahwa Alkitab adalah firman Allah, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya harap kita semua sudah sepakat dulu dengan dua hal ini, karena kalau misalkan enggak, mungkin ini bukan tempat untuk saudara. Oke? Karena kalau misalkan titik pijak kita sudah berbeda, pasti apapun yang kita bicarakan nggak akan bisa ketemu titik temunya. Oke, kita mulai dulu dengan diskusi singkat, saudara. Jadi saudara bisa, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Jadi saudara boleh coba pikirkan jawaban dari 3 pertanyaan ini. Pikirkan terus nanti di-sharingkan dengan teman sebelahnya. Saya akan bacakan ya 3 pertanyaan ini ya. Saya bacakan. Yang pertama, apa makanan kesukaan saudara? Boleh lebih dari 1. Dipikirkan dulu aja nanti disebutkannya. Yang kedua, kenapa saudara menyukai makanan itu? Apakah rasanya enak? Apakah dapat kepuasan? Apakah bisa bersama dengan orang-orang yang dikasihi? Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut saudara, apakah makanan tersebut baik jika dikonsumsi terus-menerus? Kasih alasannya. Ya, kenapa? Kalau tidak, kalau kita sudah bicara soal makanan, pasti kita juga nggak bisa lepaskan kaitannya dengan tubuh. Makanya topik ini penting untuk kita cermati, sebab apa yang kita makan, itu secara langsung atau tidak, ada kaitannya dengan tubuh kita. Entah bagaimana kita melihat diri kita, cara kita melihat kehendak Tuhan bagi diri kita, dan banyak hal lainnya. Jadi misalkan, kalau saudara menganggap misalnya ya, Tuhan itu bukan pusat hidup saudara, mungkin itu akan tercermin dalam kehidupan saudara, salah satunya dalam apa yang saudara makan, dan bagaimana cara saudara memakannya. Kalau misalkan saudara misalnya nggak melihat tubuh ini sebagai sesuatu yang berharga, mungkin itu juga akan tercermin dalam cara pikir saudara soal makanan, apa yang saudara makan, dan bagaimana saudara memakannya. Makanya saya berterima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan. Mahasiswa praktek bisa bawain PA. Terima kasih buat majelis jemaat, buat pengerja. Cukup ya makasihnya, ntar jadi pidato lagi. Oke, saudara, sebagai orang percaya tentu kita sadar bahwa tubuh kita adalah ciptaan Tuhan. Nah, pernah nggak saudara tiap kali makan atau mungkin kalau saat teduh dan sebagainya merenungkan firman Tuhan, pernahkah saudara memikirkan salah satu atau enggak ketiga hal ini? Yang pertama, apa hubungan antara makanan kesukaanmu dengan iman Kristen dan Alkitab? Misalnya tadi, apa hubungan nasi teri dengan iman Kristen dan Alkitab? Apa hubungan sambal dengan iman Kristen? Yang kedua, apakah Tuhan peduli dengan apa yang kita makan? Apakah Tuhan peduli kenapa kita memakannya? Dan bagaimana kita memakannya? Terus yang ketiga, menurut saudara apakah ada perbedaan pemahaman dan cara makan dari orang yang sudah percaya dan orang yang belum percaya? Ketika mempersiapkan ini saya merenungkan juga dan saya menyadari
saya pun juga bukan tipe orang yang cukup memikirkan dan merenungkan dengan serius soal pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Makanya ya kita bisa belajar dan merenungkan sama-sama ya. Jadi mungkin kita tahu kita harus jaga kesehatan, kita harus olahraga, harus jaga pola makan, tapi seringkali itu hanya sebatas pengetahuan. Ya, jadi mari kita sama-sama memikirkan dan merenungkan soal ini. Saudara, makanan adalah salah satu aktivitas mendasar dan aktivitas yang pasti kita lakukan setiap harinya, bukan? Mungkin bukan sekedar setiap hari, mungkin setiap berapa kali sehari malah. Artinya makanan itu bisa dibilang penting buat kita. Dan bukankah kita juga bertahan hidup salah satunya dengan makan? Namun di sisi lain bukankah kita juga dibentuk oleh makanan kita, oleh apa yang kita makan? Ada yang pernah bilang, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Mungkin makanan dapat menunjukkan siapa diri kita, menggambarkan siapa diri kita. Berarti kan kalau gitu pertanyaannya bukan sekedar apa sih yang kamu makan, apa sih makanan kesukaanmu, tapi lebih jauh kepada kenapa dan bagaimana kita makan. Dan apa sih dampaknya bagi tubuh kita. Sebab kalau kita punya cara pikir yang keliru dan cara pikir yang salah tentang tubuh kita, kemungkinan besar juga cara kita merawat tubuh kita melalui makanan bisa keliru. Jadi bukannya berdampak positif, makanan justru malah bisa jadi petaka bagi tubuh kita. Nah, bicara soal tubuh dan makanan, di sepanjang Alkitab itu saudara ada banyak sekali teks bagian firman Tuhan yang membahasnya. Macam-macam ya, ada yang berupa peraturan-peraturan, nasihat, ada yang deskripsi, cerita-cerita, atau mungkin juga puisi. Jadi ada sangat banyak karena pastinya makanan itu nggak dilepaskan dari tubuh juga. Tapi kita nggak mungkin bahas semuanya, karena saya juga nggak persiapin semuanya sih, nggak mungkin. Karena itu terlalu banyak, jadi kita nggak akan bahas semuanya ya. Nah saudara, ini sebelumnya saya juga mau klarifikasi dulu. Pasti di dalam PA hari ini ada banyak kekurangan, ada banyak bolong. Jadi nanti saudara bisa koreksi saya dan juga nanti bisa kasih pertanyaan juga buat kita diskusikan bersama. Tapi ingat, tolong beri koreksi dan juga pertanyaan yang membangun. Koreksi yang pertanyaan yang sesuai dengan tema. Oke. Nah, untuk kita memulainya kita akan membatasi pembahasan kita dalam 4 tema besar saja. Jadi kita nggak akan merenungkan semua di seluruh Alkitab itu, tapi kita coba batasi dalam 4 pembahasan di 4 tema besar ini. Ini kita bahasa teologis itu disebut Christian worldview, saudara, atau wawasan dunia Kristen. Jadi keseluruhan Alkitab itu kurang lebih bisa digambarkan dengan 4 tema besar ini. Yang pertama adalah creation itu penciptaan. Yang kedua itu fall atau kejatuhan dalam dosa. Yang ketiga itu redemption atau penebusan. Dan yang keempat restoration atau pemulihan. Nanti juga di sepanjang pembahasan di 4 tema ini kita akan membuka ayat-ayat Alkitab ya saudara ya. Tadi saya pikir mau bahas apakah pilih satu bagian firman Tuhan aja, tapi mungkin pakai 4 tema ini bisa menolong kita untuk mendapat gambaran lebih menyeluruh, saudara. Nah, di sepanjang Alkitab itu bicara soal tubuh dan makanan, kita akan mulai masuk ke tema yang pertama ya. Tema yang pertama itu creation atau penciptaan. Saya percaya setiap kita juga sudah memahami bahwa kita adalah manusia ciptaan Allah. Saudara dan saya adalah ciptaan Allah yang berharga. Bukan seperti binatang, bukan seperti tumbuhan, kita manusia ciptaan yang mulia dan istimewa. Kenapa? Karena kita diciptakan langsung oleh Allah dari debu tanah dan langsung dinafasi juga oleh Allah. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan begini saudara. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, kita adalah manusia berharga yang diciptakan oleh Allah sendiri. Kalau Allah sendiri yang menciptakan kita, berarti Allah menghargai kita dan juga menyayangi kita, menganggap kita istimewa. Termasuk tubuh kita, saudara. Berarti Allah itu juga menghargai tubuh kita dan juga menganggap tubuh kita ini istimewa. Dan itu juga termasuk dalam hal makanan kita. Tapi kalau kita coba tanya ke diri kita, apakah kita menghargai tubuh kita dan apa yang kita makan? Pada masa awal sebelum kejatuhan, saya mau tanya, pada masa awal sebelum kejatuhan Adam dan Hawa tuh makannya apa ya saudara?
Capcay? Telur ceplok? Belum ada orang Cina. Pada masa awal sebelum kejatuhan itu Adam dan Hawa kan makannya buah ya saudara. Meskipun ya ada buah yang pantang juga dilarang oleh Tuhan. Tapi pada saat itu kebanyakan ya makannya buah. Saya nggak menemukan ada capcay, telur ceplok, dimsum, tahu pong, bandeng dan sebagainya. Tapi coba berpikir juga, kira-kira Adam bosan nggak ya waktu itu cuma makan buah, minum air ya? Ya harusnya enggak lah ya. Karena kan kebersamaan dengan Tuhan jauh lebih berharga dan mengalahkan yang lainnya. Iya, manusia makan buah-buahan dan makanan itu juga baik untuk tubuh. Karena kan waktu itu manusia juga nggak ada mengalami kematian, nggak ada mengalami kesusahan, penderitaan, penyakit dan sebagainya. Jadi makanan jadi sarana persekutuan yang intim dan indah bersama dengan Allah, sarana persekutuan yang indah juga dengan ciptaan lain. Namun semuanya berubah setelah kejatuhan dalam dosa. Nah ini kita masuk ke tema yang kedua. Manusia yang dulunya hidup sebagai gambar dan rupa Allah, kemudian jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena mereka ingin menjadi seperti Allah, jadi hidup bagi dirinya sendiri. Nah wujud nyatanya itu menariknya dengan makan justru saudara. Tepatnya makan buah pohon yang Tuhan larang untuk dimakan. Yaitu pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah kejatuhan manusia dalam dosa ini berdampak ke seluruh aspek dalam alam semesta ini. Termasuk juga keseluruhan hidup manusia. Itu juga termasuk dalam tubuh pastinya. Jadi tubuh manusia jadi bisa sakit, tubuh manusia bisa rusak, tubuh manusia bisa menderita. Bahkan tubuh manusia juga bisa mengalami kematian. Tuhan pun juga bilang kan ada mengalami sakit bersalin, harus bekerja keras dan sebagainya. Jadi efek dosa itu mencakup seluruh alam semesta, termasuk juga dalam hal makanan, saudara. Jadi dosa membuat fokus hidup manusia itu beralih. Dari yang semula memuliakan Allah, menyembah Allah, menjadi menyembah berhala dan juga diri sendiri. Makanan yang semula didapatkan dari buah pohon-pohonan yang mungkin berbuah sendiri waktu itu, kini juga setelah jatuh ke dalam dosa, manusia harus mengusahakan tanah itu. Dan bahkan tanah itu juga ditumbuhi oleh semak duri dan sebagainya. Makanan yang semula baik bisa jadi rusak, bisa jadi busuk, bisa jadi basi, berbahaya bagi tubuh manusia. Bahkan ada masa di mana tanah juga nggak mendukung untuk menghasilkan sesuatu. Kita coba lihat ya beberapa efek dosa terhadap makanan, khususnya yang dikonsumsi manusia ini. Yang pertama, makanan itu bisa jadi berhala, saudara. Loh, kok bisa jadi berhala? Saya coba kasih contoh ya. Ada orang yang misalkan berhalanya itu pengakuan. Jadi dia coba terus cari makan dimanapun berada supaya bisa dia cicip. Dan setelah dia bisa cicip, dia akan pamerkan ke orang-orang yang lain yang belum mencoba makanan itu. Jadi dia nggak takut untuk menantang dirinya, makanan sejauh apapun, semahal apapun, pokoknya untuk bisa diakui oleh orang lain, saya akan cari makanan itu. Atau misalkan ada juga orang yang berhala pengakuan, misalnya dia sebenarnya nggak suka dengan cabai misalnya, tapi karena ditantang oleh orang lain, berani nggak, ya udah makan. Supaya apa? Supaya orang lain mengakui bahwa dia jago makan cabai. Itu makanan yang jadi berhala. Nah di sini kita perlu hati-hati saudara, karena bagaimana kita memandang makanan itu juga bisa berdampak kepada bagaimana kita memandang Tuhan. Maksudnya gimana? Misalnya kalau kita makan hanya memikirkan diri kita sendiri untuk kepuasan dan kepentingan diri kita sendiri, jangan-jangan atau bisa saja kita itu menganggap Tuhan juga hanya sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan dan kepentingan kita sendiri. Nah, kita perlu hati-hati di situ. Ada orang yang mencari makanan sebagai sumber kenikmatan, ada orang yang mungkin menjadikan makanan sebagai sumber kebahagiaan, ada mungkin orang yang kalau lagi stres carinya makan. Atau kalau lagi stres nggak bisa makan ya. Ya itu contoh makanan bisa jadi berhala. Kalau kita lihat cerita di Alkitab, ada salah satunya tentang Israel. Israel yang di padang gurun, saudara. Pertama waktu itu Israel kelaparan ketika ada di padang gurun. Mereka tuh bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Mereka memberontak kepada Tuhan. Ini di sini makanan nggak ada. Mati kelaparan kami, mendingan di Mesir, perbudakan di tanah perbudakan lebih baik. Bisa makan ini, bisa makan itu yang enak-enak. Ada roti, ada daging. Namun bersyukur Tuhan mendengar sungut-sungut mereka dan Tuhan bermurah hati. Menurunkan mana, menurunkan burung puyuh. Tuhan juga udah kasih peringatan. Ambil secukupnya ya.
Terus untuk hari Sabat ambil lebih banyak dikit nggak apa-apa, tapi jangan untuk besok-besoknya karena nanti akan busuk. Tapi tetap aja ada yang bandel, ngambil lebih banyak, ngambil untuk diri sendiri dan akhirnya busuk semua besoknya. Terus yang kedua, satu pasal setelahnya ketika ada di Masa dan Meriba, yang tadi itu yang pertama ada di Keluaran 16 ya. Di Keluaran 17 tuh ada cerita di Masa dan Meriba. Waktu itu Israel kehausan, mereka nggak punya air, mereka malah memberontak sama Tuhan, menyalahkan Tuhan karena telah mengeluarkan mereka dari Mesir. Padahal kan tanah yang dijanjikan itu lebih baik. Tapi mereka justru karena saking butuhnya terhadap air itu, sampai-sampai mereka malah mau kembali lagi ke Mesir. Nah itu di zaman Alkitab. Coba kita sekarang ambil contoh di masa kini ya saudara ya. Contoh ada orang kolesterol. Tapi sukanya makannya nasi goreng babat lah. Kalau misalnya ke restoran seafood, mau pesan apa? Kepiting telur asin. Atau enggak babi goreng tepung. Tapi bukan di restoran seafood itu. Atau enggak makannya ayam MCD, makan minum soda dan sebagainya. Padahal udah tahu, aku ada penyakit nih. Tapi aku suka banget makanan ini. Makanan ini enak sekali. Saya tidak bisa menahan diri. Jadi tetap aja diembat semuanya. Seolah-olah kalau udah ketemu makanan enak itu, segala ingatan tentang penyakitnya hilang sesaat. Gak mikirin gimana nantinya ke depan, terus juga gak mikirin orang lain mungkin. Kira-kira orang lain kalau lagi makan bersama, kebagian makan juga atau enggak ya. Gak mikirin seberapa mahal harganya, gak mikirin dampaknya, yang penting saya senang, saya bahagia, saya puas, saya kenyang, saya, dan saya. Contoh yang lain, zaman sekarang itu juga udah banyak restoran fast food kan ya saudara ya. Nah restoran ini memang kalau kita lihat memberikan kemudahan, memberikan juga kenikmatan, dan pastinya kecepatan. Tapi sisi gelap fast food saudara, fast food itu justru mendorong manusia untuk terus mencari kepuasan itu. Mencari kenikmatan, mencari kemudahan. Dan akibatnya apa? Akibatnya makanan itu nggak dianggap lagi sebagai sarana persekutuan dengan Allah, sarana untuk bersyukur atas anugerah dan berkat Allah, nggak lagi juga memikirkan gimana ya kira-kira dampaknya nanti buat lingkungan, gimana nanti dampaknya buat sesama. Semakin ramai restoran seperti itu, pasti semakin banyak permintaan juga. Dan semakin diusahakan pula beragam cara untuk bisa mendapatkan pasokan yang cukup. Makanya berarti lingkungan juga pasti akan terkena dampaknya. Dan di sisi lain, makanan itu juga dijadikan sebagai komoditas semata, saudara. Komoditas untuk melayani kepentingan bisnis, untuk meraup keuntungan, untuk meraup kuasa. Jadi nggak lagi mikirin soal kesejahteraan konsumen yang sesungguhnya, nggak memikirkan lagi soal lingkungan. Makhluk hidup ciptaan Tuhan telah dimanfaatkan sebatas sebagai barang ekonomi saja. Produk yang dihasilkan juga nggak lagi terlalu memikirkan nutrisinya bagaimana, kesegarannya gimana, kualitas rasanya gimana. Cuman mikirin gimana nih distribusi bisa terus berjalan, gimana pendapatan bisa terus masuk, gimana bisa makin efisien, terjual semakin banyak, memperoleh keuntungan yang sebesar mungkin. Itu dalam fenomena restoran fast food. Dan ironisnya kan di tempat lain justru banyak orang yang malah kekurangan makan. Di mana di satu sisi semakin banyak restoran yang semakin menyediakan makanan. Di sisi lain malah banyak orang yang semakin kekurangan makanan, susah payah mendapat makanan, membuat makanan, dan gak sedikit pula yang kemudian meninggal karena kelaparan. Dan karena makanan juga saudara, orang bisa kecewa sama Tuhan bukan? Tuhan dituduh gak becus lah mengatur dunia ini. Karena Tuhan saya jadi kelaparan, karena Tuhan yang gak pedulikan orang lain, mereka jadi kelaparan, dan sebagainya. Jadi saudara setelah kejatuhan, makanan itu di satu sisi jadi cara manusia buat bertahan hidup. Tapi di sisi lain makanan juga mendatangkan petaka. Coba kita lihat berita ini. Kebaca gak saudara? Makanan bisa menjadi petaka. Misalkan di sebelah kiri, tenggorokan robek hingga nyawa melayang. Kisah tragis usai makan pedas. Yang kedua, makan sampai mati. Orang-orang ini meninggal karena kebanyakan makan. Makanan bisa menjadi petaka bagi kita justru ya. Dan kita masih bisa jabarkan lagi lebih banyak. Semakin panjang lagi daftar panjang tentang bagaimana dosa telah merusak seluruh tatanan ciptaan, seluruh alam semesta termasuk manusia, termasuk juga makanan. Dan kita juga bisa lihat semua efek dosa itu bagaimana.
Baik melalui Alkitab tadi maupun melalui kehidupan kita di masa kini. Namun kita coba lihat satu poin ya saudara ya, sebelum kita masuk di tema yang ketiga. Jadi gini saudara, sadarkah saudara bahwa kita kan makan untuk hidup ya. Tapi ketika kita bisa makan untuk hidup, sesungguhnya ada yang harus mati dan dikorbankan buat kita, supaya kita bisa tetap makan dan bisa tetap hidup. Atau dengan kata lain, kematian ciptaan Allah yang satu menjaga keberlangsungan hidup ciptaan yang lain. Maksudnya gimana ya? Coba kita ambil contoh sederhana saudara. Misalnya, saudara mau makan pecel lele. Anggaplah ayam goreng dan juga cah kangkung. Nah, ketika saudara memesan ayam goreng dan cah kangkung pakai nasi, itu setidaknya ada 3 makhluk hidup ciptaan Tuhan yang harus mati, berkorban buat kita. 2, ayam goreng, cah kangkung ya. Ayam goreng misalnya, ini dulu, ayam goreng misalnya. Ayam goreng, ketika bisa sampai di depan meja kita untuk kita makan, berarti kan harus ada ayam yang mati dulu tuh, supaya kita bisa makan. Cah kangkung berarti ada pohon kangkung yang harus diambil, mati untuk kita. Jadi saudara, kematian ciptaan Allah yang satu, itu menjaga keberlangsungan hidup ciptaan yang lain. Ini kita belum bicara soal manusia lain yang juga dalam tanda kutip berkorban, mempersiapkan mulai dari peternakan atau dari kebun, sawah dan sebagainya, lalu diproses sampai bisa ada di depan kita untuk kita makan. Nah berarti saudara, ketika kita bisa makan untuk hidup, ada yang harus mati dan dikorbankan supaya kita dapat tetap hidup. Dan kita masuk dalam tema yang ketiga. Dari poin yang tadi ya, itu kalau dimaknai secara teologis saudara, bukankah Kristus juga mati dan berkorban buat kita supaya kita dapat hidup? Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Atau kalau kita lihat 1 Petrus 2 ayat 24, dikatakan, ia, Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Dan ini kan juga kita peringati terus ya kematian Kristus ketika kita mengikuti perjamuan kudus bersama-sama ya. Saudara, dosa memang telah merusak seluruh tatanan ciptaan semesta, termasuk kita manusia dan apa yang kita makan. Tapi saudara, karena Kristus, kita dilepaskan dari belenggu dosa. Masih bisa jatuh dalam dosa? Masih bisa, karena kita masih hidup dalam dunia yang masih berdosa ini. Kita masih hidup dalam tubuh daging kita. Tapi saudara, kita bisa untuk tidak berdosa. Nah, dalam bagian penebusan ini saudara, seharusnya ada begitu banyak hal yang diubahkan. Karena kan setelah kita percaya kepada Kristus, kita dilahirkan kembali, kita menjalani yang namanya proses pengudusan. Sampai nanti Kristus datang untuk kedua kalinya. Dan Roh Kudus yang ada dalam diri kita juga pasti akan menolong, memampukan kita untuk berjuang hidup bagi Kristus. Misalnya kalau kita lihat 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15, saya mau mengajak kita membukanya sama-sama ya. 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Jika sudah menemukan, kita baca bersama ya saudara ya. 2 Korintus 5 ayat 15. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah saudara, penebusan Kristus ini kan memang sudah menjamin keselamatan kita untuk hidup yang kekal nanti. Di masa mendatang itu ya. Tapi saudara, di masa kini pun penebusan Kristus juga harusnya ada dampaknya dalam hidup kita. Tentunya dalam tema kita hari ini ya melalui makanan yang kita konsumsi saudara. Kita bisa bahas banyak ya kehidupan manusia yang sudah ditebus itu seharusnya seperti apa, khususnya dalam hal makanan. Tapi kalau kita mau coba lihat Alkitab,
Saya pilihkan 3 ayat saja di surat-surat Paulus ya. Misalnya yang pertama 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Paulus lagi ngomong ke jemaat di Korintus, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Buat kita orang-orang masa kini mungkin kita nggak begitu menganggap bait Allah itu sesuatu yang berharga, tapi buat orang-orang Yahudi pada masa itu, bait Allah adalah sesuatu yang begitu berharga, saudara. Menjadi kebanggaan dan identitas mereka. Makanya ketika Paulus bilang tubuhmu adalah bait Roh Kudus, pasti orang-orang Yahudi udah langsung memahami maksudnya. Dan bagaimana bait Roh Kudus itu yang harus dijaga. Terus yang kedua, 1 Korintus 10 ayat 31. Paulus bilang, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita pasti sudah tahu ya, apapun yang kita lakukan sebagai orang percaya, seharusnya ditujukan untuk kemuliaan Allah. Lalu Galatia 5 ayat 22-23, mungkin kebanyakan kita sudah tahu soal buah roh, Galatia 5 ayat 22-23. Tapi coba kita lihat di ayat 24-25, saudara. Kalau saudara bawa Alkitab boleh sambil dibuka juga. Galatia 5 ayat 24-25. Jadi setelah Paulus menjabarkan buah roh tuh ada apa aja, 9 itu, di ayat 24 dan 25 Paulus bilang begini, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Tubuh kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Kristus. Makanya kita juga harus menjaga tubuh yang adalah milik Tuhan ini, salah satunya dengan makanan yang kita konsumsi. Nah ini kita baru bicara soal dampaknya kepada diri sendiri ya saudara. Padahal di sisi lain setelah kita ditebus, hidup kita ini juga milik Tuhan dan harusnya hidup kita juga punya dampak kepada sesama. Ada banyak juga ayat di Alkitab, tapi kita coba lihat salah satunya di 1 Korintus 8. Kita coba fokus di ayat yang ke-13. 1 Korintus 8 ayat 13. Paulus bilang begini, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah di bagian ini saudara Paulus memang lagi membahas soal makanan persembahan kepada berhala. Jadi ada waktu itu orang-orang percaya yang memang sudah memahami, nggak apa-apa lah orang percaya makan makanan persembahan berhala. Tapi ada juga orang yang non percaya kan, yang belum percaya yang hadir melihat. Ketika mereka melihat orang-orang percaya itu makan makanan persembahan berhala, mereka bisa berpikir yang macam-macam sehingga apa yang dilakukan orang percaya itu menjadi syak atau menjadi batu sandungan bagi sesamanya. Jadi Paulus bilang daripada jadi batu sandungan, lebih baik jangan makan makanan persembahan berhala. Terus apa hubungannya sama kita? Mungkin bukan soal makanan persembahan berhalanya, tapi prinsip dibalik makanan persembahan berhala itu, yaitu soal batu sandungan tadi, saudara. Prinsipnya bisa kita ambil untuk diterapkan dalam tema kita ini. Kalau kita pikir makan sesuatu itu ya sesuka kita, nggak apa-apa juga sih. Tapi gini saudara, makanan itu memang kita bisa makan sesuka kita, tidak menimbulkan dosa juga. Tapi kalau makanan yang kita konsumsi itu justru menjadi batu sandungan buat orang lain, lebih baik kita menahan diri untuk tidak memakannya. Tuhan Yesus kan pernah berkata juga ya, manusia bukan hidup dari roti saja, terima kasih. Ya benar Lukas, bukan dari roti saja, tapi dari nasi, samcan, babat, dan sebagainya. Enggak ya? Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk berdoa, memohon makanan yang secukupnya kan ya saudara ya. Bukan secukupnya, bukan berarti iya yang penting cukup. Cukup bisa makan nasi rendang sapi, cukup makan nasi ayam, cukup makan itu dan sebagainya. Jangan ya saudara ya. Jangan juga berpikir doa itu bisa jadi jimat atau lisensi untuk makanan yang enak dan gak sehat. Misalnya orang yang kolesterol tinggi terus ke restoran malah pesen kepiting telur asin, terus waktu berdoa gini, ya Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu di mana saya dapat menikmati makanan ini.
berkati makanan ini Tuhan, agar menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh saya. Atau mungkin ada yang berpikir nggak apa-apa lah makan yang sehat, yang penting enak, yang penting bisa dinikmati, hidup cuma sekali, mati tinggal mati, Tuhan mau panggil saya ya udah saya siap, lagian kan nanti semua orang pada akhirnya bakal meninggal, terus kan kita bakal dikasih tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Jadi ya nggak ada lagi tuh nanti tubuh yang ada kolesterol, tubuh yang ada darah tinggi dan sebagainya. Jadi ya udah selama di dunia nikmatin aja semua makanan yang ada. Tapi jangan, semoga kita nggak berpikir begitu ya saudara. Semoga itu saya doang yang mengandai-ngandai. Jadi saudara sadarilah bahwa tubuh kita ini telah dibeli dengan harga yang mahal. Tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, tapi milik Kristus. Dan orang yang sudah ditebus seharusnya punya pandangan yang berbeda, punya motivasi yang berbeda, motivasi yang diperbarui dan terus dikuduskan, khususnya dalam hal makanan. Jadi makanan bukan rutinitas biasa yang dilakukan sehari-hari, tapi makanan adalah suatu rutinitas yang bermakna. Kenapa bermakna? Sebab melalui momen ini kita bisa, yang pertama, menikmati dan merenungkan anugerah Tuhan yang telah memelihara dan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, melalui makan kita bisa bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan. Yang ketiga, melalui makan kita disadarkan akan keterbatasan diri kita dan juga kebergantungan kita terhadap Tuhan serta ciptaan yang lain. Yang keempat, melalui makan kita bisa merenungkan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan, tanggung jawab kita terhadap lingkungan, tanggung jawab kita terhadap sesama juga. Dan yang kelima pastinya makan juga melatih kerohanian kita atau spiritualitas kita sebagai orang percaya. Nah, hal lain yang gak kalah penting saudara, makan itu juga jadi sebuah ingat-ingatan tuh. Ingat-ingatan dan gambaran akan masa yang akan datang. Atau kita sebutnya eskatologis. Bahwa pada waktu kita ada dalam kekekalan nanti, ada di langit dan bumi yang baru nanti, kita akan makan bersama-sama dengan Kristus, semeja dengan Dia. Nah inilah tema yang keempat yang mau kita bahas, yaitu restoration atau pemulihan. Kita coba lihat Wahyu 19 ayat 17 ya. Wahyu 19 ayat 17. Wahyu 19 ayat 17, saya bacakan di bagian awalnya saja. Wahyu 19 ayat 17. Sorry, bukan bagian awal, tapi bagian akhir. Ketika malaikat itu berkata, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah. Perjamuan yang besar. Saya teringat waktu itu di saat kami itu belajar soal salah satu mata kuliahnya itu tentang akhir zaman saudara, tentang eskatologi. Waktu itu dosennya membahas gini, nanti kalau kita udah di surga, kita itu nggak pakai tubuh yang sekarang, kita pakai tubuh kebangkitan. Kita ada di langit dan bumi yang baru, dan diberikan tubuh yang baru, dan tubuh itu nggak sama seperti yang ada di dunia saat ini. Terus saya berpikir, terus waktu tanya jawab saya tanya, Pak, kehidupan yang baru itu nanti berarti juga berdampak sama makanan kita dong? Seperti nggak lagi kayak waktu kita ada di dunia ataupun ketika Adam dan Hawa udah jatuh dalam dosa, apa mungkin tubuh kita seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa? Terus dosen saya jawab, sepertinya begitu ya. Lalu saya jawab lagi, ya berarti Pak kita nggak bisa lagi makan ayam goreng dong, nggak bisa lagi makan samcan, rendang babi, babi panggang, sapi panggang gitu ya Pak ya. Dosen saya cuma ketawa aja saudara. Saya jadi berpikir apakah di surga nanti kita cuma makan buah-buahan. Nggak tahu juga ya, tapi jangan-jangan surga jadinya membosankan karena kita nggak bisa makan yang enak-enak lagi seperti di dunia. Terus juga ditambah lagi, saya berapa waktu lalu baca berita ini saudara. Meninggal kelaparan 7 tahun hanya makan nangka dan durian. Nanti saya di surga seumur hidup di kekekalan makan buah-buahan terus. Tapi ya beda lah ya pasti ya buah di dunia dan di surga. Pasti beda saudara. Karena bukan makanan yang bikin kita betah atau tidak di surga. Tapi
karena kebersamaan dengan Allah itu. Persekutuan dengan Allah dan sesama umat percaya yang lain. Itu lebih berharga dari semua hal yang ada di dunia ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan makan bersama dengan Allah, semeja perjamuan dengannya, sebagai umat percaya yang telah ditebus. Terlepas dari apakah memang ini gambaran yang hanya perumpamaan saja atau harfiah, yang jelas saudara, di surga kita akan hidup bersama dengan Allah selamanya. Allah akan memperbarui seluruh ciptaan, penebusannya akan sepenuhnya tergenapi dalam langit dan bumi yang baru. Tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi makanan yang membuat kita sakit, tidak ada lagi pemberhalaan terhadap makanan, dan tidak ada lagi yang dikorbankan dan mati supaya kita bisa makan dan tetap hidup. Jadi kita benar-benar menemukan kepuasan yang sejati itu karena kita hidup bersama dengan Tuhan. Makanya saudara, selama di dunia ini, mari kita juga terus melatih diri kita dalam hal makan ya. Itu juga menjadi disiplin rohani kita. Mari kita juga lakukan sesuatu yang punya dampak kekal, yang menjadi berkat bagi sesama, yang memuliakan nama Tuhan. Nah, setelah semua ocehan yang panjang ini, saudara, lalu apa selanjutnya? Apa yang bisa kita mulai? Apa yang perlu kita renungkan, kita pikirkan, dan kita lakukan selanjutnya? Saya mau berikan atau membagikan beberapa usulan aja ya, usulan tindakan aplikatif atau pertanyaan reflektif yang bisa kita pertimbangkan, yang bisa kita renungkan bersama. Beberapa di antaranya seperti ini. Yang pertama, kita mulai dari motivasi. Motivasi untuk menjaga makanan. Harus jaga makan. Ya Lukas, saya jaga makan. Saya jaga makan, makanannya aman. Saya jaga makan, orang lain gak boleh ambil. Bukan jaga makanan seperti itu ya saudara ya. Jaga makanan itu dalam arti kita jaga pola makan yang sehat. Tapi pertanyaannya, kenapa kita menjaga pola makan yang sehat? Ada mungkin yang berpendapat, oh iya, supaya umurnya panjang. Atau saya jaga makanan supaya nggak repot nanti masuk rumah sakit, biayanya gede. Atau mungkin ada yang jaga makan supaya, aduh nanti kalau saya kenapa-kenapa repotin orang lain. Dan sebagainya. Atau mungkin saya jaga makan supaya orang lain nanti kagum sama saya bahwa saya bisa untuk menjaga makan. Mungkin hal-hal tersebut baik saudara kelihatannya, tapi hati-hati bisa jadi itu keliru. Motivasi kita untuk menjaga pola makan yang benar bukan sekedar itu seharusnya, tapi lebih dari itu adalah karena kita sadar bahwa tubuh kita ini bukan milik kita lagi, tapi tubuh kita ini sudah ditebus dan tubuh kita adalah milik Kristus. Kristus menghargai tubuh kita dan telah menebusnya, makanya kita pun juga harusnya menghargai diri kita, menghargai tubuh kita rindu memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama melalui tubuh kita dan apa yang kita makan. Jadi coba tanyakan terus kepada diri kita, kenapa sih saya harus makan yang seperti ini misalkan? Terus apakah Tuhan dimuliakan melalui makanan ini? Dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu berhati-hati menilai sesama kita. Misalnya ketika kita melihat orang yang kok kelihatannya makan yang enak-enak terus, makannya yang gak sehat terus, jangan buru-buru menilai, wah ini orang pasti gak sayang nih sama tubuhnya, gak menghargai Tuhan nih, dosa nih, masuk neraka dan sebagainya. Perlu hati-hati saudara, kita perlu menyadari bahwa kondisi setiap orang itu mungkin bisa berbeda-beda kan ya. Orang yang makannya sehat, belum tentu memang cinta tubuhnya atau memang rindu memuliakan Tuhan. Tapi di sisi lain, orang yang gak bisa makan sehat, belum tentu dia memang gak mau untuk merawat tubuhnya. Mungkin ada orang yang mampu, orang yang punya pengetahuan, tapi gak mau makan yang baik. Tapi mungkin ada juga orang yang mau makan sehat, tapi dia gak mampu dan gak tahu gimana caranya. Sehingga makannya juga tetap gak sehat. Jadi perlu hati-hati, jangan sampai kita terburu-buru menilai orang lain, merasa diri lebih baik dari orang lain. Pada intinya kan kita semua bersalah dalam banyak hal. Yakobus 3 ayat 2 mengatakan begitu. Mungkin kita nggak berdosa dalam hal makanan, tapi mungkin kita berdosa dalam hal yang lain. Mungkin dalam uang atau kekuasaan dan sebagainya. Meskipun bentuk dosanya berbeda, tapi esensinya sama, sama-sama berdosa juga. Itu yang kedua.
Yang ketiga, mari kita coba belajar mengenali tubuh kita dan bagaimana merawatnya. Kalau misalkan saudara ditanya, boleh nggak sih makan enak? Apakah kita harus makan sayur dan buah saja setiap hari tanpa makan yang lain? Kan makanan sehat. Terus apakah Tuhan marah kalau kita makan makanan yang lain, makanan yang enak? Saya pikir Tuhan bukan pribadi yang membenci makanan enak, saudara. Tuhan bukan seperti personal trainer yang memegang cambuk yang terus ngawasin kita. Kalau makan nggak sehat sedikit dicambuk, makan nggak sehat sedikit dimarahin dan sebagainya. Saya pikir Tuhan bukan pribadi yang seperti itu ya. Tuhan tentu nggak melarang kita untuk makan yang enak, tapi ingat ada batasannya. Ada keseimbangan yang perlu kita jaga juga. Jadi persoalannya ya apakah kita memahami dan mau untuk melakukannya. Dan apakah batasan wajar itu seberapa jauh wajarnya? Bisa aja menurut orang wajar yang segini itu tidak wajar untuk orang yang lain. Saudara, kita juga bisa belajar mencari informasi bagaimana merawat tubuh, bagaimana ngatur pola makan, menjaga keseimbangan dan sebagainya. Sekarang kan juga ada banyak sumber ya. Google, YouTube, media sosial. Kita juga bisa tanya ke teman, kepada ahlinya. Ya kita bersyukurlah Tuhan sediakan banyak sumber. Tinggal kita mau belajar atau menerapkannya atau tidak. Itu yang ketiga. Yang keempat, salah satu caranya juga bisa melatih diri dengan berpuasa. Salah satu buah roh itu adalah pengendalian diri, saudara. Salah satu rasanya ya. Jadi mungkin kalau misalkan kita merasa kayaknya sudah berlebihan deh makanan yang gak sehatnya. Kayaknya sudah berlebihan deh dalam hal makanan yang tidak baik. Atau kayaknya saya udah gak bisa menahan nafsu untuk makan nih terus menerus. Jadi kalau udah berlebihan, atau mungkin ada orang yang mengasihi saudara, ada yang mengingatkan saudara, coba refleksi lagi, periksa diri lagi. Itu soal makan. Lukas, kalau kebanyakan makan omongan orang gimana ya? Itu berbeda ya saudara ya. Nah kalau misalkan tadi saudara mungkin udah merasa terlalu banyak atau gak bisa menahan nafsu makan yang terlalu berlebihan, cobalah mulai untuk berpuasa. Kenapa? Karena berpuasa itu salah satu bentuk untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan juga untuk kita berlatih melawan godaan dan juga nafsu saudara. Dan melalui puasa kita juga bisa ngecek diri sendiri. Apakah nafsu itu, godaan untuk makan itu lebih kuat daripada kemampuan kita untuk merendahkan diri dan juga menahan diri untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau boleh sharing sedikit, saya waktu itu ingat sebelum Jumat Agung tuh Pak Angga puasa. Terus saya tanya, kan Pak Angga sangat suka teh manis. Terus satu kali mau beli teh manis, tapi pas Pak Angga ditanya, mau nggak? Enggak, lagi puasa. Saya kaget kan. Oh, Buk lagi puasa teh manis? Iya. Saya tahu ya waktu itu beliau sangat suka teh manis, orangnya ada di sini. Jadi ketika saya menyadari, tahu bahwa beliau mau untuk merendahkan diri, menahan diri dari berpuasa teh manis untuk memperingati Jumat Agung, ya saya belajar sesuatu. Gak tahu setelah itu jadi pelampiasan gak Bu? Jadi minum terus tiap waktu. Enggak lah ya. Ya itu yang keempat saudara. Yang kelima, pikirkan sesamamu. Pernahkah saudara merenungkan dan memikirkan setiap kali mau makan, gak usah setiap kali deh, berapa kali mungkin kalau mau makan, apakah kita memikirkan dan mendoakan mereka yang masih kesulitan makan atau yang kekurangan makan? Kalau iya, ya itu baik saudara. Dan kalau saudara sudah menerapkannya, coba melangkah lebih jauh lagi saudara. Jadi yang awalnya kita berdoa, Tuhan tolonglah orang-orang yang masih berkekurangan supaya mereka dicukupkan seperti aku juga Engkau cukupkan. Tapi kalau melangkah lebih jauh lagi, coba kita bisa berdoa, Tuhan pakai aku menjadi saluran berkat-Mu agar mereka yang berkekurangan juga bisa merasakan kecukupan seperti yang Tuhan berikan kepadaku. Jadi bukan sekedar berdoa supaya Tuhan mencukupkan orang lain yang jauh di sana, tapi juga kita berdoa agar kita sendiri jadi jawaban doa
buat mereka yang masih berkekurangan, buat mereka yang membutuhkan. Jadi kita bisa menjadi saluran berkat, jadi perpanjangan tangan Tuhan bagi sesama kita. Nah, saya akan menutup dengan membacakan satu ayat firman lagi. Saya mau mengajak kita membaca bersama-sama ya, dari 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Satu Korintus 6 ayat 20. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Dan ini beberapa sumber yang saya gunakan. Sebelum masuk ke tanya jawab, saudara, saya pikir mungkin sepanjang materi tadi ada hal-hal yang saya ucapkan yang menyinggung saudara, jadi mungkin secara nggak sadar ya. Soalnya kan kadang kalau tentang makanan bisa sensitif juga ya saudara. Jadi saya minta maaf dulu juga, dan saya ngoceh sepanjang itu tadi bukan berarti saya juga sudah sempurna, hebat dalam menjaga pola makan, mengikuti standar Tuhan dan sebagainya, enggak. Jadi saya sendiri pun juga enggak sempurna, dan saya harap kita bisa sama-sama belajar dan berjuang. Baik saudara-saudara, mari kita menutup PA hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengarkan bersama. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami, agar makanan setiap hari yang kami santap tidak sekedar menjadi rutinitas, tapi juga kami boleh memaknainya sebagai persekutuan dengan Tuhan, sebagai persekutuan kami dengan sesama. Dan biarlah ya Tuhan, melalui makanan yang kami makan, kami juga boleh terus mengingat bahwa masih ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kami, yang masih berkekurangan dalam makan. Kiranya Tuhan juga boleh pakai kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk berbagi kepada sesama. Lebih dari semua itu, Tuhan, biarlah kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah ditebus boleh memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk setiap diskusi juga yang boleh terjadi. Kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih Saudara Lukas yang sudah memberikan perenungan firman buat kita malam hari ini. Biarlah Roh Kudus yang terus untuk memampukan kita lebih lagi mengerti dan memahami apa yang sudah disampaikan Saudara Lukas malam hari ini. Bapak Ibu, pemahaman Alkitab malam hari ini sudah selesai. Kita bertemu di dalam PA bulan depan tanggal 5 Oktober. Mari kita akan datang kembali ke tempat ini untuk kita boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita akan saling satu dengan yang lain, bisa sharing, mungkin bisa berbagi ilmu tentang Alkitab. Apa yang kita miliki semua berasal dari Tuhan. Mari kita akan akhiri PA malam hari ini. Saya mohon Bapak Pendeta Angga untuk menutup di dalam doa, nanti kita akhiri dengan Bapak terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini Engkau gerakkan hati anak-anak-Mu untuk boleh datang belajar bersama akan firman Tuhan, dan kami bersyukur atas Lukas. Kami bersyukur atas apa yang sudah ia persiapkan bersama dengan Tuhan, dan kiranya Tuhan berkati dia di dalam berproses untuk boleh menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Kami berdoa untuk PA bulan depan yang akan dipimpin oleh Ibu Uke dengan tema relasi menantu dan mertua. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan menyertai Ibu Uke di dalam mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan malam ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami, Tuhan menuntun langkah kami sampai ke tempat kami masing-masing, dan Tuhan berkati istirahat malam kami.
Terima kasih atas segala berkat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.